Ajaklah, suruhlah manusia melakukan kebaikan yang ma'ruf. Kalaupun juga tetap bebal, bahkan bisa merusak hati, iman, ibadah kita, akhlak kita, dan tidak ada kebaikan, maka wa'arid anil jahilin, maka berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Kemudian ada kaidah yang menarik dari Rasulullah, boleh ikutin saya, kita baca hadis Nabi yang pendek ini. Maaf ya, untuk yang nggak hafal nanti pulangnya terakhir. Deal? Ini hadisnya pendek sekali, jadi yang nggak hafal pulang terakhir ya. Ya sudah, ikutin saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan, la tusahib illa mu'minan, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Ya, saya Arabnya, ibu Indonesianya. Ya, coba. La tusahib illa mu'minan. Saya Arabnya, ibu Indonesianya, dan sebaliknya. Janganlah kalian bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Ya sudah, kelihatan bukan orang Arab. La tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bersahabat, bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Bu, bahasa saya gini, lebih baik kita punya 1000 teman yang semuanya baik, solih-solihah, daripada satu teman jahat lagi. Ya, lebih baik kita punya 1000 teman yang semuanya baik, solih-solihah, daripada satu teman jahat lagi. Nauzubillah min. Sikap kita, kalau ada yang menyakiti kita, menjengkelkan kita, tahu karakternya nggak baik, kita di situ mau bergaul atau mau berdakwah. Kalau mau bergaul, tunggu saja kehancuran kita. Tadi Rasul mengatakan, janganlah kalian bersahabat bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Nah, ibu, kalau kita mau berdakwah, insya Allah kita kuat. Karena kita, senjata yang paling baik adalah mengajak pada kebaikan, mencegah dari yang mungkar. Kalau ibu orang yang baik, maka orang juga mengenal baik, maka sungkan. Orang lain datang, jangan ajak-ajak dia orangnya baik. Nanti malah kita terganggu ini. Saya contohkan, ibu adalah wanita yang muslimah solihah, baik, membawa kebaikan. Contohnya, ketika teman-teman ibu lagi ngobrol, ngerumpi, ngegosip, karena ibu orang baik, membawa kebaikan. Ketika ibu datang, apa teman-teman ibu? Ada dia. Maka dengan kedatangan ibu itu, setidak-tidaknya terhentilah ngerumpinya pada saat itu. Berarti ibu orang yang baik, membawa kebaikan. Setidak-tidaknya terhenti kemaksiatan pada saat itu. Ya enggak? Itu namanya wanita yang solihah, tetapi tidak untuk dirinya sendiri, juga untuk yang lain. Baik, membawa kebaikan. Tapi sebaliknya, teman ibu lagi gibah, lagi rumpi, lagi ngegosip, terus ibu datang, kamu sih nggak dari tadi, katanya gitu. Kenapa teman-teman ibu kok bilang gitu? Karena ibu biangnya. Nauzubillah min. Ini musibah banget. Itu berarti kita bukan orang yang baik. Ya. Kalau kita tahu karakter orang, kira-kira kita mau ngerubah atau enggak? Kalau kita berusaha, ya nggak yakin bisa ngerubah, doain saja. Kita sihelu aja, jaga jarak, itu lebih baik daripada mengotori hati kita, pikiran kita. Kalau hati kita, pikiran kita kotor, jadi rusak kita. Nah, di antara pikiran kita ini menjadi rusak gara-gara tadi itu kita ngeliat orang yang nggak baik, kita juga akhirnya jengkel, terus kita nebarkan yang nggak lain ke yang lainnya. Maka maaf Bu, mulai hari ini ibu-ibu tidak boleh lagi mengkonsumsi mie. Karena mengkonsumsi mie itu selain tidak baik, merusak, bahkan berdosa. Ya. Tahu yang saya maksudkan mengkonsumsi mie? Jadi maksud saya, mulai hari ini di antara ibu tidak boleh lagi mikirin suami orang. Ya. Nah. 2, tidak boleh misahin rumah tangga orang. Ya, itu malah pelakor kan? Ngeri kan? Ya. 3, tidak boleh minta cerai. 4, tidak boleh mindahin barang-barang orang.
Yang kelima tidak boleh apa? Minta cerai. Udah, baru 3. Jadi tidak boleh minta sama orang yang nggak dikenal. Udah, itu rumor saja Bu ya. Jadi Bu, itu saja sikap kita. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu baik tidaknya perhatikan dengan siapa temannya. Nah, kalau kita nggak yakin bisa merubah, jangan masuk di area itu. Nggak, kita jaga jarak saja. Tapi kalau kita yakin bisa merubah, mudah-mudahan, insya Allah. Baik gitu ya jawabannya. Jadi ya sikap kita sabar, mendoakan. Kalau kita ikut emosi, kita tergolong orang yang bodoh ternyata. Ya. Nah Ibu tadi gimana? Fitnah itu sebetulnya kembali kepada kita. Maka sebetulnya ketika kita kuliah kan kita pernah belajar materi psikologi ya, yaitu mengolah amarah. Kalau yang pernah kuliah itu belajar psikologi, ada materi mengolah amarah. Maaf ya, Ibu siapa nama? Bu Ike. Ini contoh ya, ini pelajaran mengolah amarah. Ada orang yang bilang ke Ibu Ike, Ibu Ike ini sombong, pelit kamu, kuper kamu. Itu kalau Ibu sikapi dengan emosi, lu yang parah malah gitu. Jadi Ibu kepancing emosi, buang energi, Ibu juga jadi buruk. Tapi namanya mengolah amarah, teman Ibu mengatakan Ibu ini egois, Ibu ini pelit, Ibu ini kuper, terima saja dengan santai. Makasih ya Jeng ya nasihatnya. Koreksi kita. Aku nggak seperti yang dia katakan kok. Aku nggak kuper kok. Atau kan ternyata kita kurang gaul. Oh selama ini mungkin dalam pandangan orang aku ini alhamdulillah nasihatnya dia. Oh aku akan bergaul dengan teman-teman baik. Kalau selama ini ada orang mengatakan kita pelit, walaupun kita tidak pelit, alhamdulillah aku nggak pelit kok. Kalau kita ternyata masih punya sifat pelit, alhamdulillah ini nasihat bagi saya. Mulai hari ini saya mau jadi orang yang dermawan. Itu namanya mengolah amarah. Jadi nggak boleh kita langsung masukkan kepada pikiran, hati kita, perasaan kita, nanti akan menggoyahkan diri kita. Makanya tadi itu namanya mengolah. Itu kan memang ibaratnya jamu itu kan pahit, obat itu pahit, tapi kan nikmat. Ya hasilnya gitu loh. Maka kalau dia difitnah orang, kalau dia nggak seperti yang dikatakan itu, santai saja. Dia dengan senyum katakan, aku tak sehina yang kau duga, semua terserah padamu. Beginilah aku adanya. Iya kan? Lowong kita, maaf Ibu misalkan tadi kan Ibunda Aisyah kan dituduh pelacur, coba, apa nggak ngeri itu Pak? Mau nggak pelacur kok, mau nggak berzina kok. Tapi tadi kalau emosi disikapi emosi, lu yang parah, gue ngerti kartu lu ish, kok jadi kita buang habis energi, habis itu kita menjadi pendosa, ceritain sama orang, aku sebel banget tuh sama itu dia tujuh. Emang dia awal, ternyata itu, emang gitu, sumpah deh, masya Allah. Panjang cerita. Nah, perlunya kita belajar mengolah amarah. Mengolah amarah seperti tadi. Bahkan itu ada ulama yang minta biar dia itu menjadi orang yang baik. Dia minta kepada muridnya langsung jawab, ini ustadz yang nggak jujur, ini ustadz gitu deh. Tapi dia minta di publik begitu. Biar apa? Kan nasihatnya menyakitkan tadi. Tapi itu tadi kaitannya dengan mengolah amarah. Kemudian Bu, kalau orang yang emosi-emosi gitu, itu menunjukkan dia bodoh. Satu. Yang kedua menunjukkan dia kurang berilmu. Yang ketiga maaf ya, dia jarang berzikir. Coba aku nak tanya, ibu-ibu satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Halo? Nggak dihitung? Nggak dihitung? Maksudnya nggak dihitung itu saking buahnya atau saking sedikitnya? Karena zikir itu kan meredam amarah, menjadikan sabar, membuang kemunafikan, mencerahkan wajah, tidak berpikir yang buruk. Kan senang. Suami datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ya Allah, Pak." Gitu loh. Gitu. Loh, lebay yang baik kenapa itu ibadah? Repot kalau ibu punya teman yang baik. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Lah, ya Allah gimana Ceng kabarnya? "Ya Allah aku seneng banget ketemu situ ya Allah. Insya Allah aku nggak lupa ngedoain situ." Kan enak, seneng kita. Coba kalau yang jutek, "Assalamualaikum." "Salam." Gimana kabar?" "Baik." "Kemana depan? Dari mana belakang?" Nggak nyaman. Jangan ikutin arus yang tidak baik. Dia memfitnah kita, nanti capek sendiri. Kalau ada yang tanya, Ceng kok ada berita gini, kamu percaya sama dia atau sama aku?
Kalau kamu percaya dengan dia, hati-hati, setan merusak hatimu. Insya Allah aku nggak seperti itu. Santai kan kita? Kok kamu santai banget? Lo mau diapain? Mau diculek matanya apa? Gitu ya. Kan akhlak tadi kaitannya juga menolak keburukan dengan kejahatan. Gitu ya. Masya Allah. Makanya setelah hari ini ibu tunjukkan ibu adalah wanita-wanita yang solihah, berakhlak mulia. Gitu kalau ketemu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu ya. Cukup? Baik, sebelum ditutup saya berikan kenang-kenangan doa. Ini doanya orang yang berilmu, doanya orang yang solih, doanya orang yang ahli ibadah, doanya orang yang mendambakan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah Bu, kalau kita sering doa ini, hidup kita berubah menjadi lebih baik, dan insya Allah surga dekat bagi diri kita. Amin. Baik, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya